Timnas Indonesia kembali gagal meraih kemenangan di laga kontra Australia setelah ditahan imbang tanpa gol di Stadion Gelora Bung Karno pada leg pertama. Kini Indonesia ditekuk Australia 5-1 di Sydney Stadium. Lantas apa yang membuat Indonesia harus menelan kekalahan hingga 5 gol? Kita sudah tergabung dengan analis sepak bola Juprianto Alexander melalui sambungan Zoom. Bang Jupri, salam olahraga, apa kabar? Apakah sedih, lemas, lesu bukan karena puasa, tapi karena skuad Garuda ini kalah telak ya, dibantai habis-habisan oleh Socceroos. Jujur nih, Bang Jupri, apakah hasil 5-1 ini sudah bisa Anda prediksikan sebelumnya? Ya justru saya kaget ya hasilnya akan setelak ini kalahnya gitu, karena dari awal saya memperkirakan pertandingan ini tidak akan mudah gitu, karena harus diingat Australia adalah tim yang juga langganan Piala Dunia gitu, artinya mereka sudah punya kualitas, punya kelas. Tapi kalau kita bicara skornya, saya memperkirakan mungkin akan kalah tipis atau tidak bisa hasil imbang gitu. Tapi yang terjadi adalah ya kita lihat timnas kalah 1-5, pertandingan berikutnya kita akan melawan Bahrain, dan saya kira tidak ada banyak waktu yang kita bisa disiapkan lagi oleh pelatih Kluivert, artinya bagaimana dia mainannya yang penguasaan bolanya juga cukup banyak, 65% kurang lebih, tapi berbalik arah ketika Kevin Dix ini diberikan kesempatan untuk gol penalti tapi malah kena mistar. Nah, apakah ini membuat mental pemain-pemain jadi drop sehingga berbalik arah? Sorry, gimana mau putus-putus? Oke, terdengar Bang Jupri? Ya, gimana? Oke, kalau tadi saya sempat nonton nih, Bang Jupri, penguasaan bola di babak pertama ini kan lumayan baik ya, 65%, 67% gitu. Kemudian ketika Kevin Dix diberikan kesempatan untuk penalti, tapi malah kena mistar, apakah ini menyebabkan mental pemain ini jadi drop, sehingga permainan pun berbalik arah? Bang Jupri? Halo? Bang Jupri, apakah tadi terdengar pertanyaan yang sempat saya tanyakan terkait dengan babak pertama? Baik, pemirsa, kita akan mencoba terhubung kembali dengan analis sepak bola Juprianto Alexander untuk Oke, kita akan mengupayakan kembali jaringan komunikasi dengan analis sepak bola Juprianto Alexander. Untuk sesaat kita akan rehat dulu, kita akan kembali usai jeda. Kembali di NTV Sports, obrolan akan kita lanjutkan masih bersama saya melalui sambungan Zoom, Juprianto Alexander, analis sepak bola. Bang Jupri, tadi kami penasaran sebenarnya ya, di babak pertama ini kan permainan skuad Garuda ini lumayan ya, dengan penguasaan bola yang cukup tinggi. Kemudian permainan berbalik arah ketika Kevin Dix yang diberikan peluang di kotak penalti, kemudian tendangannya kena tiang, mistar gitu. Apakah ini mempengaruhi mental para pemain? Ya, jelas ya. Artinya, Mona ya, kalau kita lihat tadi memang di babak pertama kita tadi seperti disebutkan mengawali pertandingan dengan sangat baik. Bahkan ini bisa dikatakan cukup mengagetkan karena akhirnya ada lubang-lubang di pertahanan yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Australia. Dan kalau kita soroti juga bagaimana jalannya pertandingan, kesalahan individu juga. Nah, kita harus menatap masa depan. 5 hari lagi akan bermain di kandang melawan Bahrain. Kira-kira apa yang perlu dievaluasi di sini? Ya tentu kalau kita lihat bobolan 5 gol ya evaluasinya adalah pertahanan ya, karena kita lihat bagaimana begitu rapuhnya pertahanan kita. Bahkan kalau kita pemain-pemain yang tampil kan semuanya bermain di Eropa. Artinya secara kualitas tidak perlulah kita ragukan bagaimana kualitas Serong Deiches, Kevin Dix, Michel Gers ataupun juga Kevin Perdong. Tapi bagaimana chemistry ini juga bisa terbangun dengan baik juga gitu, karena individu yang bagus jika chemistry tenangan sama seperti Indonesia untuk menjaga asal lolos ke Piala Dunia juga. Dan yang harus diingat tentu kalau kita lihat Bahrain kemungkinan akan tampil dengan taktikal yang mungkin lebih defensif dibandingkan pertemuan pertama. Ini yang saya kira juga harus diantisipasi. Artinya jangan sampai juga kita terbuai dengan permainan menyerang kita yang akhirnya membuat
pertahanan jadi terlupakan, dan seperti yang terjadi di pertandingan ini, bagaimana Ya. kita agak terlupakan dalam hal bertahan dan akhirnya kesalahan-kesalahan juga dilakukan. Ini yang saya kira juga perlu diperbaiki. Dan kalau kita bicara komposisi ya Mbak Munay, artinya perlu ada perbaikan, artinya pemilihan seleksi yang lebih pemain yang lebih baik lagi. Dan kalau kita bicara secara keseluruhan tadi permainan tim ini ya, mungkin hanya satu nama ya, Ole, yang kita lihat juga penampilan cukup baik di laga debut, tapi sisanya memang bisa dikatakan agak underperform ya para pemain dari timnas Indonesia. Tadi Anda sebutkan banyak sekali pemain Eropa yang merumput ya untuk skuad Garuda. Seharusnya mental mereka ini sudah kuat ya. Dan apakah 3, 4, 5 hari ke depan ini mental mereka bisa segera pulih dan chemistry harus dengan cepat terbangun agar bisa menang melawan Bahrain supaya kita bisa setidaknya di posisi 3 atau 4? Ya, saya kira tidak ada alasan ya, artinya bisa atau tidak itu bukan sebuah hal yang harus ditanyakan sebenarnya. Artinya mereka pemain harus siap apapun situasinya, karena kalah atau menang itu kan biasa ya dalam sepak bola. Tapi bagaimana juga tim bisa bangkit untuk bisa cepatnya bangkit, meraih kemenangan, itu yang sebenarnya kita tunggu reaksinya gitu. Kalau Anda melihat komposisi pemain Bahrain dengan skuad Garuda, harusnya kan skuad Garuda ini lebih unggul ya, Bang Jupri? Ya, kalau kita bicara di atas kertas, tentu ya, Monay, artinya kalau kita lihat materi pemain kita kan banyak pemain yang dikatakan diaspora ya, bermain di Eropa, dan kita lihat bahkan pemain-pemain seperti Martial ini juga kan main di Oxford. Dan kalau kita bandingkan dengan Bahrain ya, mereka memang berbanyak pemain di liga lokal, artinya juga di Asia ya. Tapi itu tadi, lagi-lagi ke kualitas individu, jika tidak dipadankan dengan chemistry yang baik, akan menjadi percuma juga gitu. Begitu katakanlah kita sebut mungkin ada pemain yang menonjol satu, tapi saat memang dia tidak mendapatkan dukungan yang baik dari tim, itu juga akan percuma juga gitu ya. Itu yang tadi saya katakan adalah bagaimana tim ini bisa membangun chemistry yang baik. Ini bukan masalah yang mudah gitu, karena Patrick Kluivert baru juga bergabung hanya 3 hari latihan sebelum pertandingan melawan Australia, dan kita bisa lihat hasilnya. Artinya masih butuh waktu, masih butuh perbaikan, dan harapannya tentu dengan waktu yang ada sekarang untuk pertandingan melawan Bahrain dengan persiapan yang ada, ya semuanya bisa menjadi lebih baik lah gitu kan. Kita bicara bagaimana peluang kita masih ada, meskipun sekarang posisinya kita sudah turun ya ke posisi keempat, tapi saya kira peluangnya akan masih tetap ada dan tergantung kita gitu, karena ini pertandingan kandang lawan Bahrain salah satu kandang terakhir juga. Bahrain setelah itu kita punya laga kandang melawan Cina, ini yang harus dimenangkan, tidak ada kata lain, kita harus menang jika memang kita ingin bicara peluang untuk bisa tampil di Piala Dunia. Oke, saya bisa menarik kesimpulan di sini. Jadi evaluasi catatan dari pertandingan hari ini agar tidak terulang kembali kekalahan telak di melawan Bahrain nanti di kandang adalah lini belakang ini harus diperkuat ya agar tidak kebobolan lagi. Begitu ya, Bang Jupri? Ya, betul. Artinya kalau kita lihat materi pemain yang ada, bagaimana line up tadi ya, pemain-pemainnya harusnya bisa tampil lebih baik lagi gitu, lebih solid lagi. Karena memang pemain-pemain ini kan pemain-pemain yang berpengalaman, artinya punya jam terbang tinggi dan bermain di Eropa. Dan kita lihat juga di bangku cadangan masih ada pemain seperti Rizky Ridho juga yang kita harapkan juga bisa dapat kesempatan juga. Karena di era sebelumnya kita lihat Rizky Ridho ini pemain yang selalu tampil bagus saat diberikan kepercayaan. Dan kita lihat tadi Mes juga, Hilgers sepertinya ada masalah juga. Kemudian Sandy Walsh juga ada problem juga di pertandingan tadi. Artinya mungkin akan ada perubahan ya dari segi taktikal. Dan kita ingin melihat juga bagaimana Calvin yang biasanya tampil juga sangat tenang, tampil sangat agresif. Ini saya kira juga saya ingin melihat juga bagaimana Calvin yang biasanya gitu tampil di pertandingan melawan Bahrain. Dan kita lihat hadirnya Dan James ya mungkin agak mereduksi dalam arti peran dari seorang Calvin, karena sama-sama pemain yang tipikalnya punya daya jelajah yang tinggi. Tapi tentunya kita harapkan bagaimana perpaduan dua pemain yang merumput di Eredivisie ini bisa justru menambah kualitas dari timnas Indonesia. Dan di depan saya kira Ole tadi sudah membuktikan, tinggal bagaimana peran pemain seperti Marcelino, kemudian juga Rafael Strijk bisa lebih optimal lagi. Dan harus diingat juga bahwa nanti kan kita lihat di pertandingan lawan Bahrain sudah kembali Ragnar Ratlangun, artinya lini depan pilihannya sudah jauh lebih banyak, dan di belakang juga Justin juga sudah kembali juga. Artinya lini belakang, lini depan saya kira kualitasnya harusnya lebih meningkat, dan di tengah Jay Polipresi juga sepertinya layak untuk dicoba untuk bisa bermain sebagai pemain utama. Jadi pemain berkualitas ini belum menunjukkan kemampuan optimalnya begitu ya. Mungkin bisa jadi karena grogi ya, atau mungkin karena mereka terlalu overwhelmed dengan ekspektasi fans Indonesia yang terlalu tinggi begitu. Ya tentu kalau kita bicara ekspektasi kan semuanya ingin melihat kita bisa tampil di Piala Dunia ya. Artinya kalau kita lihat itu mimpi yang sedang kita bangun di saat ini di Indonesia oleh supporter dan juga tentu pecinta sepak bola di tanah air. Tapi yang harus diingat juga bahwa lawan-lawan dihadapi adalah lawan-lawan yang berat gitu. Ini fase ketiga,
fase di mana tim-tim kuat memang terbiasa bersaing di fase ini gitu ya. Itu yang saya kira harus juga disikapi dengan bijak ya, bagaimana kita juga bisa melihat kualitas lawan yang kita hadapi, dan terpenting adalah bagaimana pilihan taktikalnya juga harus tepat juga gitu, karena menghadapi tim seperti Australia kita harus juga berhitung bagaimana kekuatan tim ini dalam menyerang, bagaimana soliditas mereka, dan menghadapi Bahrain juga bukan tim yang lebih lemah juga. Artinya Bahrain punya senjata-senjata yang saya kira juga harus diwaspadai, dan ini yang saya kira harus juga dipikirkan oleh pelatih dari Patrick Kluivert. Saya bukannya tidak memperbolehkan permainan terbuka ya, tapi harus dihitung kira-kira permainan terbuka akan berdampak seperti apa, permainan bertahan akan berdampak seperti apa gitu. Hitungannya harus cermat, sehingga memang nantinya pilihan taktik yang diambil juga akan berdampak positif buat permainan tim di lapangan. Baik, terima kasih obrolannya Bang Juprianto Alexander. Selamat beristirahat dan selamat malam. Selamat malam, Mona. Terima kasih.